Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit, 7 petala langit dan menciptakan 7 petala bumi. Akan tetapi masing-masingnya Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi dengan berbagai macam bentuk. Fatarallahu samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Dan Allah lah yang menjadikan makhluknya berpasang-pasangan. Ada yang Allah jadikan kurus, ada juga yang Allah jadikan gemuk. Allah jadikan putih, juga ada Allah jadikan hitam. Allah jadikan pendek dan ada juga yang Allah jadikan panjang. Tinggi. Allah jadikan mancung, juga ada Allah jadikan pesek. Namun itu semua adalah karunia Allah. Namun itu semua adalah ciptaan Allah yang tidak kita saling meremehkan dan tidak saling kita mengejek. Karena kata Habib Umar, faqala Habib Umar, barang siapa yang melihat seseorang dengan merendahkan seseorang, maka mata itu tidak pantas melihat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang Allah muliakan, salawat berangkai salam tak lupa juga kita sanjung sajikan kepada pangkuan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabat beliau yang rela membantu beliau dalam menegakkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan juga kepada alim ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin, yang kedua-duanya mukhtabar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga mereka ini merupakan penerang bagi kita, merupakan penunjuk bagi kita yang harus kita ikuti, karena mereka adalah sebagai lampu penerang bagi kita semua. Saya berdiri di depan antum semua tak lain dan tak bukan hanya menyampaikan sepatah atau 2 patah kata yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Sungguh besarnya tanggung jawab kedua orang tua, surga atau neraka yang akan diperolehi keduanya. Pernahkah kita bayangkan betapa sulitnya ibu kita mengandung, melahirkan dan merawatkan kita? Terkadang di tengah malam kita menangis, bahkan mereka rela bangun demi menenangi hati, buah hatinya. Sementara ayah kita mencari nafkah, bekerja, ada di sini ayahnya bekerja di sawah, juga ada ayah yang bekerja di gunung. Pernahkah terbayang oleh kita betapa sulitnya orang tua kita di saat mereka mencangkur di sawah? Pernahkah kita bayangkan saudara-saudara betapa panasnya matahari yang membakar punggung beliau demi mencari sesuap nasi untuk buah hatinya? Bukan emas permata yang mereka impikan, bukan pula mobil mewah yang mereka domba-dombakan, bukan pula perhiasan yang mereka inginkan, bukan pula mobil mewah yang mereka impikan, bukan pula rumah bertingkat yang mereka dambakan. Saya ulangi lagi. Bukan mobil mewah yang mereka impikan, bukan pula rumah bertingkat yang mereka dambakan.
bukan pula emas permata yang mereka inginkan, akan tetapi yang mereka inginkan, yang mereka impi-impikan agar anaknya menjadi waladun solihun, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Qur'anul Karim, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atau menetapkan alla ta'budu, agar jangan kalian menyembah illa iyyahu, kecuali kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan berbaktilah kepada keduanya. Imma yablugha 'indakal kibara ahduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Jika salah di antara keduanya telah lanjut usia dalam memeliharakan kalian, aw kilahuma, atau keduanya, fala taqul lahumā uffin, maka janganlah sekali-kali kalian mengatakan perkataan atau perkataan-perkataan yang menyakiti hati keduanya. Banyak saudara-saudara orang di luar sana, orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang melakukan, yang bahkan mereka memukul orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Tapi katakanlah kepada keduanya, wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang baik-baik, perkataan yang sopan. Di saat mereka dalam mendidik kita, di saat kita sudah besar, mereka menitipkan anak-anaknya. Ada yang mereka titipkan di pondok salaf, dan ada juga yang mereka akan titip di Islami boarding school, dan ada juga mereka titipkan anaknya di pondok cinta Rasulullah. Pernahkah kita pikirkan, pernahkah kita renungkan, mengapa orang tua kita menitipkan anaknya di pondok ini? Karena mereka menginginkan anaknya menjadi to be successful, karena mereka mengingin anaknya agar menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa di masa depan. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman sekalian, di sini ada yang bercita-cita, macam-macam cita-cita. Ada yang cita-cita jadi kiai, dan ada juga yang bercita-cita jadi tentara. Juga ada cita-cita yang jadi polisi. Amin, amin. Ada juga yang bercita-cita jadi dokter, dan juga ada cita jadi perawat. Mana perawat? Gak ada. Perawat nggak datang. Jadi mengapa kita harus begini, teman-teman? Pernahkah? Namun jika pun kita semua nanti ada yang sudah sukses, sudah menjadi menteri atau jadi presiden, namun kita harus perjuangkan agama Islam, memperkokohkan agama Islam. Meskipun kita memiliki tenaga, sebagai polisi ada tenaga, dan ada juga meskipun kita menjadi presiden, memiliki tenaga, memiliki uang, maka bantulah agama Allah. Jika kita ada uang, bantu dengan uang. Jika kita ada tenaga, bantu dengan tenaga. Jika kita ada harta, bantu dengan harta. Karena sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'anil Karim, surah Muhammad ayat ke-7, wahai orang-orang yang beriman, in tandurullah, jika kalian membantu agama Allah, yanzurkum, Allah akan membantu kalian. Ini mudhari', yanzurkum wa yutsabbit aqdamakum, dan akan memperkokohkan derajat kalian. Banyak saudara-saudara yang kita lihat di luar,
yang terkenal, yang Allah tinggikan derajatnya. Meskipun mereka membantu agama Allah dengan tenaga, dengan harta, atau dengan ilmu, maka akan dikenang oleh masyarakat. Bahkan namanya terukir di jalan-jalan. Pernahkah kamu lihat? Terukir di jalan-jalan. Bisa kita lihat saudara. Jika kita pergi ke Pare, juga ada namanya Profesor Dr. Wahidin. Oh, ini Wahidin, cuma bukan Mahidin. Iya. Dan juga jika kita lihat, kita jalan di bandara, ada di bandara Jenderal Sudirman di Papang. Itu mereka membantu agama Allah, maka terkenallah. Juga kita lihat di Aceh, ada juga yang di bandara, ada juga apa? Cut Nadin. Ini merupakan, itulah saudara-saudaraku sekalian. Jadi saudara-saudara, namun semua, walaupun kita sudah memiliki jabatan yang tinggi, memiliki harta yang berlimpah, namun semua itu akan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila sudah sampai ajal kalian, maka tidak ada satupun yang menundanya dan tidak ada satupun yang mempercepatnya. Maka hakikatnya semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah terlintas di benak kita di akhir hayatnya kedua orang tua kita, di saat Allah Subhanahu wa taala menjemput keduanya, jika seandainya kita yang memandikan keduanya, dulunya mereka yang memandikan kita di masa kecil. Jika kita yang memakaikan baju kepada kedua, mengapani mereka terakhir kalinya, dulunya lah mereka yang memakai baju kepada kita. Jika kita yang mensolati mereka dan mengazan di kubur mereka, dululah yang mereka lah dulu yang melantun azan kepada buah hatinya. Jadi saya kira cukup sekian. Jadi marilah teman-teman sekalian, semoga pada malam yang berbahagia ini Allah bangkitkan semangat kita, Allah berikan tahammas wala tayas, Allah berikan spirit never give up. Marilah teman-teman sekalian, jadi dalam bertugas maupun keamanan maupun apapun, marilah sama-sama jangan kita banyak beralasan, dan janganlah kita saling membentak satu sama lain. Maka saling-saling menghargai dan harus adil. Meskipun kita dalam bertugas, meskipun kita menjadi ketua, menjadi keamanan, namun kita harus adil, seadil-adilnya. Ini gitu. Lanjut. Nah, jadi gitu saudara-saudara. Jika selama ini saya ada salah karena kurang diam, karena banyak diam, tidak banyak bicara, saya mohon maaf. Karena saya agak karena lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Ya gitu. Amin. Maka saya harap pada teman-teman sekalian agar lebih semangat dalam belajar, agar lebih kurangi gibah dan perbanyakkan biar cepat khatam, dan perbanyakkanlah menghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran menjadi hamil Al-Quran. Maka tinggallah gibah, tinggallah perkataan-perkataan yang baik, dan jangan bilang salah. Ya, maka tinggallah perkataan-perkataan yang tidak
disenangi oleh umat-umat Islam. Itu saudara. Jadi saya bingung juga tampil. Karena kita di sini dilatih mental, tidak hanya dilatih dalam menghafal Al-Quran, tapi kita juga dilatih mental, keberanian di saat kita nanti di masa depan bermasyarakat, maka kita butuh mental. Dan jika kita pengen menjadi sukses, kata Ustaz Somad, maka sedikit keberanian. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya jika tadi ada perkataan saya yang tidak mengenan, yang menyakiti hati-hati saudara-saudara sekalian. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Marilah kita bangkitkan semangat kita, barangkali sudah tertidur. Marilah kita bangkitkan hati kita, barangkali sudah mati, dengan membaca Al-Quran dan bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.